Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear. Di sini, sistem persamaan linear itu adalah himpunan berhingga dari persamaan linear. Yang perlu dipahami apa di sini? Ada kata berhingga. Berarti apa? Jumlahnya tertentu, berjumlah tertentu dari persamaan linear. Entah itu 2, 3 atau sebanyak n gitu ya. Yang dimaksud dengan sistem persamaan linear itu apa? Himpunan atau kumpulan berhingga dari persamaan linear, gitu ya. Di sini ada persamaan pertama A11 X1 plus sampai dengan A1N XN dengan sama dengan B1. Ini satu persamaan kedua sampai dengan persamaan ke M, gitu ya. Jika diubah ke bentuk matriks augmented atau matriks gabungan terbentuk seperti ini, gitu ya. Ini di materi video sebelumnya saya sudah sampaikan penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan grafik. Ya, bisa dilihat di link videonya, nanti saya sampaikan di kolom komentar. Terus apa yang dimaksud dengan eliminasi Gauss itu? Eliminasi Gauss adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer dengan menghasilkan matriks berupa matriks echelon baris. Itu eliminasi Gauss. Sedangkan eliminasi Gauss-Jordan hasil akhirnya adalah berupa matriks echelon baris tereduksi. Metode eliminasi Gauss-Jordan adalah metode penyelesaian persamaan linear. Metode eliminasi Gauss-Jordan adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer yang menghasilkan matriks echelon baris tereduksi. Jadi hasil akhirnya adalah matriks echelon baris tereduksi. Jika hasil akhirnya berupa matriks echelon baris atau matriks segitiga atas, maka itu disebut penyelesaian eliminasi Gauss, ya. Sebelum kita mempelajari eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan, kita harus paham dulu operasi baris elementer. Operasi baris elementer. Operasi baris elementer itu apa? Operasi baris elementer adalah suatu operasi yang diterapkan pada baris suatu matriks. Operasi baris elementer digunakan untuk menentukan inverse suatu matriks atau menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menganut aturan-aturan berikut. Jadi, operasi baris elementer itu apa? Operasi yang diterapkan pada setiap baris pada suatu matriks dengan menganut 3 aturan berikut. Yang pertama, mengkalikan persamaan dengan konstanta tak nol. Jadi, BI menunjukkan baris ke I baru sama dengan K BI lama. K baris ke I lama. Dengan syarat K bukan merupakan 0. K tidak sama dengan 0. Aturan kedua, melakukan pertukaran 2 persamaan. Jadi baris ke I baru sama dengan baris ke J. Misalkan baris kedua baru ditukar dengan baris pertama lama, gitu ya. Aturan pertama tadi mengkalikan dengan konstanta tak nol. Aturan kedua yaitu pertukaran 2 persamaan antar baris. Kemudian yang ketiga, menambahkan kelipatan dari suatu persamaan bagi persamaan yang lainnya. Jadi BI baris ke I baru sama dengan baris ke I lama ditambah atau dikurangi baris ke J.
baris kedua baru sama dengan baris kedua ditambah baris pertama. Misal seperti itu. Paham ya? Operasi baris elementer tadi apa? Operasi yang digunakan dalam metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan tadi apa? Eliminasi Gauss itu metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menganut operasi baris elementer sehingga menghasilkan matriks echelon baris. Sedangkan metode eliminasi Gauss-Jordan adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer yang menghasilkan matriks echelon baris tereduksi. Ya. Sedangkan operasi baris elementer adalah apa? Operasi yang diterapkan pada setiap baris suatu matriks dengan menganut 3 aturan ini. Tadi ya, dikalikan dengan konstanta tak nol. Yang kedua, dilakukan pertukaran antar baris atau antar persamaan. Kemudian yang ketiga, menambahkan kelipatan dari suatu persamaan yang lain. Itu ya yang harus dipahami. Kemudian agar kita bisa dapat menyelesaikan metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan, kita harus pahami juga yang dimaksud matriks echelon baris itu apa, matriks echelon baris tereduksi itu apa. Ya, nih yang atas ini adalah matriks echelon baris nih ya, yang Bu Retno ngasih tanda bulat-bulat di sini. Ini matriks echelon baris, sedangkan di sini matriks echelon baris tereduksi. Ya. Sifat-sifat matriks yang berbentuk echelon baris dan echelon baris tereduksi. Jika menganut sifat 1 2 3 disebut matriks echelon baris, sedangkan 1 2 3 4 disebut matriks echelon baris tereduksi. Ya. Sifat yang pertama, jika baris tidak terdiri seluruhnya dari 0, maka bilangan tak nol pertama dalam baris tersebut adalah 1. Nih ya, contohnya yang matriks atas nih ya. Contoh baris pertama. Baris pertama ini semuanya tidak terdiri atas nilai 0. Maka bilangan tak nol pertama harus 1. Ya. Jadi misal nanti matriks augmentedmu yang baris pertama itu belum ada 1 utama, maka harus diubah menjadi 1 utama dengan menggunakan aturan operasi baris elementer. Yang aturan yang kedua, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka semua baris seperti ini dikelompokkan bersama-sama di bawah matriks. Ya, sebelumnya tadi udah dijelaskan apa yang dimaksud dengan operasi baris elementer. Operasi baris elementer adalah suatu operasi yang diterapkan pada setiap baris dalam suatu matriks dengan menganut 3 aturan. Yang pertama adalah mengkalikan dengan konstanta tak nol. Misalnya dinotasikan seperti berikut. BI baris pertama baru, baris KI baru sama dengan perkalian antara K dengan baris KI lama dengan syarat K tidak sama dengan 0. Kemudian aturan kedua melakukan pertukaran 2 persamaan atau 2 baris. Baris kedua baru sama dengan baris pertama baru sama dengan baris kedua, misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga menambahkan kelipatan dari suatu persamaan bagi persamaan yang lain. Menambahkan kelipatan dengan persamaan yang lain. Misal, baris KI baru sama dengan baris KI ditambah atau dikurangi K dari baris ke J, gitu ya. Baris pertama baru sama dengan baris pertama ditambah atau dikurangi baris kedua. Tadi hal yang perlu diketahui selain operasi baris elementer itu apa? Pengertian matriks echelon baris dan matriks echelon baris tereduksi.
Diingat lagi ya tadi metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss itu apa? Metode penyelesaian sistem persamaan linier. Metode penyelesaian sistem persamaan linier dengan menggunakan operasi baris elementer yang menghasilkan matriks echelon baris. Sedangkan metode eliminasi Gauss-Jordan adalah metode penyelesaian sistem persamaan linier dengan menggunakan operasi baris elementer yang menghasilkan matriks echelon baris tereduksi, gitu ya. Di sini. Jadi mengubah matriks augmented ke bentuk matriks seperti yang di atas ini itu disebut matriks echelon baris. Mengubah matriks augmented menjadi matriks seperti matriks yang di bawah ini disebut matriks echelon baris tereduksi. Ya, secara tertulis matriks yang di atas ini memiliki sifat 1, 2, 3 berikut ya. Yang pertama, jika baris tidak terdiri seluruhnya adalah 0, maka bilangan tak 0 yang pertama adalah 1 gitu ya. Seperti contoh baris pertama ini. Baris pertama ini anggota dari baris pertama itu bukan 0. Maka bilangan tak 0 pertama harus bernilai 1. Maka akan disebut menjadi matriks echelon baris. Itu ya, paham ya untuk sifat yang pertama. Jika terdapat baris yang tidak 0, jika baris tidak terdiri atas seluruhnya 0, jika anggota-anggota dari suatu baris itu tidak 0, maka bilangan tak 0 yang pertama harus bernilai 1. Paham ya? Contohnya baris pertama ini. Kemudian sifat yang kedua. Jika terdapat baris seluruhnya bernilai 0, jika terdapat baris yang seluruhnya bernilai 0, maka baris tersebut harus diletakkan paling bawah. Di contoh berikut tidak ada, tetapi di video yang pertama, saya sudah di video operasi matriks, di situ saya sudah memberikan contoh matriks echelon baris. Dengan sifat yang kedua, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris tersebut harus diletakkan paling bawah. Sifat yang ketiga, dalam sembarang dua baris yang berurutan yang seluruhnya tidak terdiri dari 0, maka satu utama dalam baris yang lebih rendah terdapat lebih jauh ke kanan dibandingkan satu utama baris yang lebih tinggi. Misalkan terdapat dua baris yang berurutan, yaitu baris 1 dan baris kedua, di mana baris 1 dan baris kedua, letak satu utama dari baris kedua harus lebih menjauh ke kanan, gitu ya. Misal nih, baris pertama satu utamanya ada di kolom pertama, baris kedua satu utamanya ada di kolom kedua, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Di contoh yang di atas ini, satu utama untuk baris pertama ada di kolom pertama, satu utama di baris kedua ada di kolom kedua. Masuk dari sifat yang ketiga. Dan sifat yang keempat, masing-masing kolom yang mengandung satu utama mempunyai 0 di tempat lainnya. Ini jika memiliki sifat 1, 2, 3 maka disebut matriks echelon baris. Jika memiliki sifat keempat juga 1, 2, 3, dan 4 maka disebut matriks echelon baris tereduksi. Yaitu sifat keempat itu apa? Masing-masing kolom yang mengandung satu utama mempunyai 0 di tempat yang lain. Jadi ada satu utama di baris pertama ini. Di baris pertama ini satu utama berada di kolom pertama, maka kolom kedua dan kolom ketiga harus bernilai 0. Paham ya? Dari sifat keempat, masing-masing kolom yang mengandung satu utama mempunyai 0 di tempat yang lain. Ya, di baris pertama satu utama berada di kolom pertama, berarti di kolom kedua dan ketiga nilainya 0. Di baris kedua memiliki satu utama di kolom kedua, maka di kolom pertama dan kolom ketiga nilainya 0. Di baris ketiga memiliki satu utama di kolom ketiga, maka di kolom ke-1 dan kedua nilainya 0. Ya, ini penjelasan mengenai matriks echelon baris dan matriks echelon baris tereduksi, ya. Eliminasi Gauss itu metodenya, eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan itu metodenya.
operasi baris elementer itu adalah operasi penyelesaiannya. Matriks eselon baris dan eselon baris reduksi itu hasilnya, gitu ya. Metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan itu adalah metode penyelesaian dari sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier tadi apa? Kumpulan atau himpunan berhingga dari persamaan linier. Ya, kemarin di pertemuan pertama sudah dicontohkan studi kasus apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linier. Studi kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan sistem persamaan linier, ya. Berarti perbedaan dari matriks eselon baris dan matriks eselon baris reduksi sudah tahu, yaitu apa? Di matriks eselon baris tidak memiliki sifat keempat, sedangkan matriks eselon baris reduksi memiliki sifat keempat, gitu ya. Besok misal keluar di UTS harus sudah paham perbedaan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan apa,